Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Ilahi Robbi yang mana kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini, yang mana nantinya pembahasan kita ini semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait bagaimana keimanan pada qada dan qadar, nanti kita akan bahas setelah ini. Yang pertama yaitu pengertian dari qada sendiri, yaitu hukum atau ketetapan, seperti itu. Kemudian kalau menurut istilah, yakni ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Contohnya seperti baik buruknya manusia, kemudian hidup matinya, seperti itu. Jadi segala takdir yang sudah ada pada sebelum kita lahir, seperti itu. Kemudian untuk qadar di sini berarti kepastian atau peraturan, sedangkan menurut istilah ya ini perwujudan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan ilmunya. Qada disebut dengan takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Jadi manusia, kemudian tumbuhan, kemudian hewan itu ada takdirnya sendiri, seperti itu. Oke, kemudian pada poin selanjutnya yaitu macam-macam qada dan qadar. Nah, di sini ada beberapa pembagian terkait qada dan qadar. Yang pertama yaitu takdir umum atau azali. Nah, di azali ini disebutkan bahwasanya takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi takdir ini itu sudah ada ketika bumi itu belum diciptakan, atau 5.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada takdir samawi. Nah, takdir samawi di sini yakni takdir yang dicatat ketika turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu takdir manusia atau makhluk Allah itu ditetapkan waktu malam Lailatul Qadar. Itu tidak semua takdir tapi terkhusus saja, seperti itu. Seperti halnya dengan firman Allah yang artinya seperti ini. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Itu terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 4-5. Selanjutnya yaitu takdir yaumi. Takdir yaumi di sini yakni takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rezeki, menghidupkan, dan lain-lain sebagainya. Seperti halnya ini merupakan, menurut saya itu merupakan takdir yang sangat khusus. Jadi waktu hari ini takdir ini akan seperti ini, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yakni ada takdir umuri. Nah, takdir umuri itu apa? Yakni takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika membutuhkan air sperma. Jadi sebelum teman-teman atau makhluk lain itu dibuat, itu sudah ditakdirkan bahwasanya terkait rezekinya nanti bagaimana, kemudian ajalnya nanti atau kematiannya bagaimana, nanti kehidupannya berlangsung kebahagiaan atau kebanyakan sengsara, itu sudah ada takdirnya, seperti itu. Seperti halnya dalam sabda Rasulullah SAW yang berarti kemudian Allah mengutus seseorang malaikat yang diperintahkan untuk meniup ruhnya dan mencatat 4 perkara, yakni rezeki, ajal, sengsara, dan kebahagiaan. Itu. Oke, selanjutnya ya ini terkait hikmah dari qada dan qadar. Yang pertama ya ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sudah pasti ketika kita mempercayai adanya qada dan qadar, iman kita kepada Allah akan meningkat, seperti itu. Kemudian yang kedua, melatih dan mendidik diri untuk bersyukur dan bersabar. Otomatis ketika kita mendapatkan masalah dan kita sudah percaya bahwasanya masalah ini atau cobaan ini dari Allah,
pastinya kita akan bersabar dan bertawakal. Kemudian yang ketiga yaitu misalkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan, kita tidak boleh sombong bahwasanya kenikmatan itu sudah ada, sudah digariskan kepada kita. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan masalah, kita tidak boleh terlalu putus asa, karena masalah itu sudah ada ketika sudah digariskan ketika kita belum lahir. Kemudian menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras, meskipun segala sesuatunya itu sudah digariskan, kita tetap harus beroptimis, bekerja keras untuk merubah takdir kita. Kemudian yang kelima yaitu memotivasi manusia untuk semakin kreatif dalam rangka mengungkap hukum-hukum alam seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, dalam perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja ini, kami akan membahas 3 pergaulan yang menyimpang. Yang pertama yaitu minum-minuman keras, yang kedua pacaran, dan yang ketiga adalah tawuran. Langsung saja, yang pertama yaitu minum minuman keras. Apa sih minuman keras itu? Nah, minuman keras adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif atau alkohol. Dan dalam pandangan Islam sendiri, termasuk minuman yang diharamkan. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Karena apa? Karena minuman keras itu masuk dalam kategori khomer, yaitu memabukkan. Minuman yang memabukkan. Jadi akan merugikan sendiri bagi siapapun yang mengonsumsinya. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomer adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat yang sama dengan khomer sendiri, yaitu memabukkan. Minuman yang dikelompokkan pada khomer hukumnya haram, merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, sudah jelas bahwa minum minuman keras atau khamr sudah dilarang, diharamkan oleh Allah dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Nah, ironisnya di zaman sekarang ini banyak sekali minuman keras yang beredar dan banyak remaja-remaja saat ini yang mengonsumsi minuman keras. Itu sangatlah merugikan bagi psikologisnya maupun jiwanya juga. Karena minuman tersebut itu memabukkan, akhirnya akalnya pun akan terganggu juga. Jadi pikiran-pikiran kotor itu gampang sekali masuk ke dalam dirinya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji, termasuk minum-minuman khamr seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua yaitu pacaran. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pacaran. Di kalangan umum, pacaran merupakan hubungan pranikah antara laki-laki dengan perempuan yang lebih dari sekedar mengenal. Jadi, seperti bisa dikatakan hubungan spesial antara laki-laki dengan perempuan. Dalam Islam sendiri, pacaran itu tidak ada dalam kamus Islam. Islam menciptakan aturan yang sangat indah untuk hubungan lawan jenis yang sedang jatuh cinta. Apa namanya? Ya, namanya adalah khitbah. Khitbah merupakan sebuah konsep pacaran berpahala. Jadi, ketika ada 2 orang Islam, yaitu laki-laki dan perempuan, sudah menaruh hati atau jatuh cinta, maka diarahkan untuk menuju ke proses khitbah. Khitbah itu saling mengenal dan lebih serius untuk menuju ke hubungan yang halal, yaitu hubungan pernikahan.
Islam sendiri sebenarnya sudah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kita dilarang untuk mendekati zina. Pacaran sendiri bisa dikatakan mendekati zina. Karena apa? Karena hubungan pacaran itu pada zaman sekarang banyak sekali yang melanggar batas wajar. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang mendekati zina, dan semoga kita menjadi manusia yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu tawuran. Apa sih tawuran itu? Nah, tawuran itu dapat dikatakan sebagai perkelahian yang terjadi secara massal, baik itu antar suku, antar kelompok, antar geng, antar sekolah, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri tawuran itu banyak yang terjadi di kalangan pelajar, yaitu tawuran pelajar merupakan perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu adalah pelajar itu sendiri. Jadi banyak pelajar-pelajar yang berkelahi, yang tawuran di jalan sampai menyebabkan banyak korban jiwa. Tawuran itu sendiri merupakan suatu kenakalan remaja. Kenapa dikatakan kenakalan remaja? Ya karena tawuran itu terjadi pada pelajar yang mereka itu sedang mengenyam di bangku pendidikan, tetapi mereka malah berkelahi, tawuran di jalan, lempar-lemparan, pukul-pukulan, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Dan itu sangat mengganggu proses kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Lia Widyastin Besna ini yang pertama akan menerangkan terkait adab berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Di Islam ini mengajarkan akhlak mulia bagi umatnya. Melalui pedoman hidup umat muslimin yaitu Al-Quran dan hadis, banyak sekali di dalamnya yang menerangkan atau memerintahkan agar manusia umat muslimin ini berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu adab berjalan dalam Islam. Adapun adab berjalan menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan sopan. Tenang dan sopan dalam berjalan ini maksudnya tidak jelalatan. Pandangan mata itu tidak kesana kemari dan melangkah itu dengan tenang. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu tidak gerusa-gerusu. Yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit mundur. Maksudnya jika tidak ada sesuatu yang diperlukan, hendaknya berjalan itu membungkukkan badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang tertentu, contohnya kayak seperti guru dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berjalan secara normal dan menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Artinya seorang muslim itu sepatutnya ketika berjalan tidak dibuat-buat dan menimbulkan celaan dari orang lain, serta menciptakan kenyamanan ini maksudnya berjalan itu hendaknya itu nyaman untuk kita sendiri dan nyaman untuk dilihat orang lain. Yang selanjutnya yaitu mempunyai tujuan dengan jelas. Artinya dalam berjalan itu kita tuh harus mempunyai tujuan yang jelas. Artinya yang diniati menuju suatu perjalanan yang baik. Yang selanjutnya tidak berjalan dengan sambil makan. Walaupun makanan kecil itu tidak dihancurkan ya, soalnya kan terdapat hadis di mana ini kita dilarang makan sambil berjalan. Yang selanjutnya tidak mencuri perhatian dalam berjalan. Lalu berjalan itu harus fokus, artinya kita
harus konsentrasi, karena sesuatu yang berjalan tidak konsentrasi ini akan mendatangkan bahaya untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu tidak mendahului orang lain. Artinya jika tidak sepatasnya kita itu tidak mendahului orang lain. Adapun kalau ingin mendahului orang lain, hendaknya kita sepatasnya kita itu menyampaikan permisi ataupun menyapanya terlebih dahulu. Itu adab makan dan minum menurut Islam. Secara garis besar, Islam itu mengatur adab makan dan minum agar manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang tidak beradab dan tamak. Adapun adab makan dan minum menurut Islam adalah sebagai berikut. Sebelum makan dan minum, hendaknya membaca basmalah dan menjaga kehalalan makanan dan minuman yang ia makan. Hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik daripada ketika berdiri. Lalu, menggunakan tangan kanan. Makan dan minum sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali jika tangan kanan kurang berfungsi dengan baik, maka diperbolehkan dengan tangan kiri. Lalu, makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum kita lancar dan sehat, maka hendaknya kita tidak berbicara ketika makan dan minum. Selanjutnya, tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang kita terhadap makanan dan minuman yang akan kita makan, hendaknya kita tidak boleh mencelanya. Lalu makan mulai dari pinggir baru tengah. Artinya jika sedang makan, makanlah bagian yang paling pinggir lalu baru ke tengah. Hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makanan yang belum tentu kita habis ketika kita makan dan terlihat tidak menjijikkan. Selanjutnya, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup-niup makanan merupakan ajaran agama Islam. Lalu, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Artinya, makanlah dan minumlah yang secukupnya, tidak kekenyangan dan tidak kekurangan. Yang terakhir, mengakhiri makanan dan minuman dengan bacaan hamdalah. Ketika kita mengawali makan dengan bacaan basmalah, hendaknya kita mengakhiri makanan dan minuman dengan cara membaca hamdalah. Yaitu ada berpakaian menurut Islam. Ada berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Antaranya sebagai berikut: menata niat dan menutup aurat ketika berpakaian. Artinya berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan melindungi auratnya. Selanjutnya, berpakaian yang bersih dan nyaman. Artinya pakaian tersebut itu harus suci. Lalu model pakaian sesuai jenis kelamin. Jadi Islam itu sangat mengajarkan dengan jelas bahwasanya laki-laki itu seharusnya menggunakan pakaian yang pantas untuk laki-laki, begitupun sebaliknya wanita menggunakan pakaian yang pantas untuk wanita. Ada berpakaian yang selanjutnya yaitu tidak berpakaian yang glamor. Artinya sekaya apapun seorang muslim itu tidak pantas memakai pakaian yang glamor, mencolok atau berlebihan. Lalu berpakaian sesuai dengan acara atau kegiatan. Maksudnya berpakaian sesuai kesepakatan bersama atau aturan yang telah ada. Lalu berpakaian tidak meniru-niru model pakaian dilarang agama. Artinya bukan berarti Islam membatasi model berpakaian, selama model itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam diperbolehkan. Lalu berpakaian itu hendaknya menyesuaikan usia. Jadi yang dinilai itu kepantasan berpakaian sesuai ajaran agama itu perlu dijaga dalam adab berpakaian menurut Islam. Yang terakhir yaitu mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Artinya ketika kita berpakaian, hendaknya kita tuh memakai melalui tangan kanan terlebih dahulu dan dianjurkan untuk tidak lupa berdoa. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap
Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau ini sudah menampakkan sifat-sifat yang mulia, yaitu taat kepada Allah, mencintai Rasul, menganyam pendidikan yang tinggi ketika usia remaja, dan ketika usia dewasa beliau ini menjadi saudagar yang sukses, namun tidak menjadikan beliau sombong. Terdapat kisah di mana ketika Rasulullah masih hidup pernah terjadi kekeringan sehingga mengakibatkan sumur kaum muslimin ini mengalami kekeringan. Namun terdapat satu sumur, yaitu sumur milik orang Yahudi yang di dalamnya masih terdapat air. Lalu Rasulullah SAW berkata, siapa yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu, Allah akan menyediakan surga baginya. Seketika itu pula Utsman bin Affan berseru, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan dengan diperuntukkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan air. Keteladanan yang diberikan sahabat Utsman yang dapat kita tiru yaitu berakhlakul mulia, sopan santun, lemah lembut, peduli kepada kaum lemah, dermawan, mencintai Rasulullah, dan sabar dalam menghadapi ujian. Yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini merupakan sepupu Rasulullah. Nama asli Ali bin Abi Thalib itu Haidar. Jadi Haidar ini nama pemberian orang tuanya, sedangkan Ali ini nama pemberian Rasulullah SAW yang artinya tinggi. Jadi Rasulullah ini memberikan gelar kepada Ali karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu seperti sahabat-sahabat yang lain. Kenapa karramallahu wajhah? Kata Rasulullah, karena Ali ini merupakan orang yang satu-satunya tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali ini berwajah tampan, bersinar keilmuan, dan Ali ini tidak pernah membuka auratnya. Keteladanan yang diberikan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dapat kita tiru antara lain berbudi pekerti luhur, cerdas, ahli ilmu, bijaksana dalam mengambil keputusan, semangat menegakkan kebenaran, tegas dan bertanggung jawab.